terakhir. Dari sektor manufaktur tumbuh 50,2, kemudian investasi tumbuh 7,2%, 1.010 triliun di semester 1. Sehingga ini kebijakan untuk hilirisasi dan peningkatan utilisasi ini menjadi hal yang dilakukan pemerintah. Di hal yang sama kredit pemerintah juga, kredit perbankan tumbuh double digit 12,67%, dan ini juga salah satunya karena program unggulan pemerintah baik Koperasi Desa Merah Putih maupun MBG. Kredit investasi sendiri tumbuh impresif 24,9%. Nah, dengan fundamental tersebut Bapak Presiden menargetkan kita untuk bertumbuh di akhir tahun ke 5,6 sampai 6%, sedangkan pertumbuhan di 2027 adalah 6%. Jadi tentu dari segi investasi pemerintah berharap juga kepada dua engine untuk Bullion Bank ini, Pegadaian dan BSI, untuk tumbuhnya juga double digit, Pak. Kenapa tumbuh double digit? Karena sejak diresmikan Bapak Presiden, di PT Pegadaian ada 153 ton emas ya. Itu nilainya sekitar 20 miliar. Sedangkan di BSI 20 ton ya Pak ya. 20 ton. Dan tadi disampaikan oleh Ibu Selvi, emas yang ada di bawah bantal ya Bu ya. Itu ada 1.800 ton. Nah, kalau 1.800 ton itu nilainya juga luar biasa, 252 miliar dolar. Jadi bagaimana tugasnya dari Pegadaian maupun BSI yang 252 billion ini mungkin 20%-nya saja pindah dari ditaruh di bawah bantal ditaruh ke instrumen keuangan ataupun instrumen perbankan di syariah maupun Pegadaian. Nah, ini sebuah pertumbuhan yang luar biasa kalau itu bisa kita lakukan, karena kalau kita lihat Amerika punya stok emas 8.133 ton, kemudian China 2.331, kalau Indonesia 1.800 itu udah langsung di bawah mereka semua. Karena India 880 ton dan Singapura tentu punya juga relatif lebih rendah dari itu. Namun memang dari BI kita juga masih rendah, baru 70 ton di Bank Indonesia. Nah, pemerintah terus mendorong kebijakan hilirisasi. Kemudian Bapak Presiden kemarin juga menyampaikan dalam pidatonya terkait dengan Bullion Bank, sehingga Bullion ini menjadi sesuatu yang diandalkan ke depan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah daripada hilirisasi di sektor mine and energy. Nah, dari kegiatan Bullion ini tentu pembentukan IBMA menjadi salah satu langkah kelembagaan yang strategis untuk mengintegrasikan ekosistem, dan kami ucapkan selamat kepada 11 founder member yang sudah mendorong IBMA ini untuk dapat hadir. Banyak anggota yang ikut membidangi dan menyusun roadmap, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada OJK, kepada Bank Indonesia, kepada Kementerian Keuangan, Danantara dan KL yang terus mendukung pengembangan ekosistem Bullion Bank. Nah, pengalaman pemerintah, kita mempunyai resource yang sangat kaya, namun kita tidak punya ekosistem yang utuh. Dan salah satu yang mempunyai ekosistem yang utuh adalah di sektor emas. Oleh karena itu mari kita tepuk tangan untuk seluruh yang hadir. Karena emas mulai dari pertambangan, refinery, manufaktur, lembaga jasa keuangan, produk keuangan termasuk kemarin ETF, perdagangan, industri perhiasan,
industri perhiasan juga punya sentra sendiri di Jawa Timur, di Surabaya, dan juga infrastruktur pasar. Hampir di semua kota besar, jalan pertama yang kita lewat, jalan yang sifatnya komersial, pasar, pasti di situ ada toko emasnya. Jadi ini sebuah ekosistem yang luar biasa. Salah satu yang menjadi tantangan memang mengenai perpajakan. Untuk ITF kemarin secara substantif kebijakan diharapkan menempatkan electronic gold receipt sebagai efek dan kebijakan PPH yang mendukung ekosistem bullion. Jadi ini disamakan dengan produk keuangan yang lain. Jadi tentu bullion di luar ETF bisa minta juga hal yang sama. Kemudian yang kedua yang tentu diharapkan adalah tata kelola dan daya saing ekosistem dan pasar emas yang terintegrasi, dan diharapkan juga kita bisa memperkuat reference price untuk emas. Yang kedua adalah memperkuat standar data dan traceability. Standar data dan traceability ini menjadi challenge karena sebagian dari pertambangan masih ada yang ilegal melalui beberapa tambang-tambang yang tidak berizin. Kemudian IPMA juga harus mendorong bagaimana traceability dari supply chain bisa terus ditingkatkan, karena ini akan meningkatkan value daripada ekosistem emas itu sendiri. Dan yang selanjutnya juga perlu diperkuat edukasi, literasi, dan positioning di internasional. Nah, salah satunya tadi membuat conference, Indonesian Gold Conference ataupun Expo yang tentunya berskala internasional. Dan sebetulnya emas sudah menjadi komoditas yang diketahui oleh masyarakat, karena tidak ada anggota masyarakat yang kawin tanpa mas kawin. Jadi literasinya sudah 100%, kecuali bagi para bachelor nih. Bachelor yang belum mau menikah berarti belum mau menyediakan emas. Nah, sekali lagi pemerintah berharap dengan kehadiran IBMA dapat memperkuat koordinasi yang dibangun sejak awal menuju ekosistem bullion yang berkesinambungan dari hulu dan hilir, dan saya tentu berharap bahwa seluruh stakeholder itu nantinya bisa mengikuti 11 founding member untuk memperkuat IBMA. Dan IBMA tentu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan saya ucapkan selamat kepada seluruh badan pengawas, pengurus, pendiri, dan anggota IPMA. Selamat bekerja dan berkolaborasi untuk memperkuat ekosistem bullion Indonesia.